Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, muatan pendidikan kewarganegaraan. Materinya, makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun muatan imtak pada tema 4 ini yang terkait berbagai jenis pekerjaan, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini mengartikan bahwa kita harus berusaha, bekerja keras, dan semangat. Kita masuk ke materi Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila berarti 5 dasar yang merupakan dasar dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk burung Garuda, yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Lambang negara wajib digunakan di mana? 1. Di gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan. Yang kedua, luar gedung atau kantor pemerintahan. Yang ketiga, lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara. Yang keempat, paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Selanjutnya, ada juga pada uang logam dan uang kertas. Dan tentunya ada pada materai. Berikut 3 bagian utama Garuda Pancasila. Yang pertama yaitu burung Garuda. Burung Garuda ini terdiri dari bulu pada leher yang berjumlah 45. Selanjutnya bulu pada sayap yang berjumlah 17. Dan bulu pada pangkal ekor yang berjumlah 19. Serta bulu ekor yang berjumlah 8. Jadi, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu perisai. Perisai ini terdiri dari 5 sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu dilambangkan dengan gambar bintang. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan atau Allah yang menjadi cahaya kerohanian bagi seluruh manusia. Kemudian lambang kedua yaitu rantai. Mata rantai yang saling berkaitan pun melambangkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng sendiri merupakan hewan sosial yang suka berkumpul.
seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu untuk mencapai suatu mufakat atau kesepakatan bersama. Dan yang terakhir yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas ini digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan, dilambangkan dengan padi, sedangkan sandang dilambangkan dengan kapas sebagai syarat utama untuk mencapai suatu kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima. Dan yang ketiga yaitu pita putih. Pita putih ini ada di cengkraman Garuda Pancasila yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pada bagian bawah Garuda Pancasila terdapat pita putih yang dicengkram yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang ditulis dengan huruf Latin yang merupakan semboyan negara Indonesia. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu dan kata ika berarti itu. Perkataan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kata dalam bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perkataan itu diambil dari kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular, seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Perkataan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, ras, suku, bangsa, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Kita lanjut membahas sila pertama. Sila pertama itu mengandung nilai ketuhanan. Apa saja? Yang pertama, kita harus percaya dan takwa kepada Allah. Kedua, kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, menghormati kebebasan beribadah. Yang keempat, tidak melakukan penistaan agama atau menghina agama orang lain. Yang kelima, membina kerukunan umat beragama. Yang keenam, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketujuh, kerjasama dan tolong-menolong umat beragama. Dan yang terakhir, harus menerapkan sikap toleransi umat beragama. Dan sila kedua yaitu intinya mengandung nilai kemanusiaan. Apa saja? Yang pertama, mengakui persamaan derajat dan hak kewajiban sesama manusia. Yang kedua, harus saling mencintai dan saling menyayangi antar manusia satu dan yang lainnya. Yang ketiga, mengembangkan tenggang rasa atau bahasa Jawanya tepo sliro, atau bisa juga disebut dengan saling menghargai dan menghormati perasaan orang lain, atau bisa juga disebut toleransi. Yang keempat, tidak semena-mena. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalkan saja seperti bakti sosial, membantu korban bencana alam. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, menghargai dan menghormati golongan dan bangsa yang lain. Selanjutnya, kita masuk ke sila ketiga. Sila ketiga ini mengandung nilai persatuan. Salah satunya yaitu kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, kita juga rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, membina rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Yang keempat, rasa bangga dalam berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kelima, menjaga ketertiban dunia. Keenam, cinta perdamaian dan persatuan. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan sosial antar manusia satu dengan yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Pancasila dijadikan dasar dan motivasi kita dalam bersikap, tingkah laku, perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dan yang terakhir, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Nah, itu saja penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada pertanyaan, dapat menghubungi Bu Septri di nomor Bu Septri. Semoga kalian tetap semangat belajar, walau dari rumah. Sekian dulu dari Bu Septri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa lagi. Dadah.